Desa Purbalingga terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh sawah yang terbentang luas dan gunung yang menjulang di kejauhan. Setiap tahun, desa ini merayakan sebuah tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun, yaitu perayaan panen raya yang diadakan untuk menghormati leluhur mereka dan sebagai ungkapan syukur atas hasil bumi yang melimpah. Warga desa akan berkumpul di alun-alun, menari bersama, menikmati hidangan tradisional, dan berbagi cerita tentang masa lalu. Bagi Andi, desa ini adalah tempat yang selalu memberi rasa nyaman. Meskipun ia sudah lama merantau ke kota, setiap kali mendengar tentang perayaan tahunan ini, hatinya selalu tergerak untuk kembali. Kini, setelah bertahun-tahun jauh dari kampung halaman, Andi memutuskan untuk pulang dan merayakan perayaan panen raya bersama keluarga dan teman-temannya. Andi tiba di Purbalingga menjelang senja, dan udara sore itu terasa segar dan menenangkan. Setibanya di rumah orang tuanya, ia disambut dengan hangat oleh ibu dan ayahnya. "Selamat datang, Nak. Sudah lama tidak pulang," ucap ibunya dengan senyum penuh kehangatan. Ayahnya mengangguk, mengundang Andi masuk ke dalam rumah yang sederhana namun penuh kenangan. Malam itu, keluarga Andi duduk bersama di meja makan, berbincang-bincang tentang masa lalu dan mengenang teman-teman lama. "Kau ingat Rudi, kan?" tanya ayah Andi, memecah percakapan yang ringan. Andi mengangguk. "Tentu, Rudi teman dekatku waktu kecil. Kenapa, ayah?" Ayahnya menghela napas panjang. Matanya terlihat sedikit kehilangan. "Dia hilang 5 tahun lalu, Andi. Banyak orang mencarinya, tapi tidak pernah ditemukan. Warga desa sempat heboh, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya." Andi terdiam sejenak, teringat masa-masa bersama Rudi, yang dulu adalah teman bermainnya. Rudi tidak pernah memberitahu siapapun tentang apa yang sebenarnya ia temui sebelum menghilang, kan? Ayah Andi mengangguk perlahan. "Betul, tapi sebelum ia hilang, ia sempat berbicara kepada beberapa orang tentang hal-hal yang tidak biasa. Katanya ada sesuatu yang salah di desa ini, sesuatu yang harus segera dibereskan." Andi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa maksudnya, ayah?" Ayah Andi memandangnya dengan tatapan serius. "Rudi mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan pejabat desa. Ada uang yang hilang, ada korupsi yang menulari banyak orang. Tapi sebelum ia sempat mengungkapkan lebih lanjut, ia menghilang begitu saja. Warga hanya menduga ia mungkin lari, atau entah apa yang terjadi." Tiba-tiba, terdengar suara tawa riuh dari luar rumah. Perayaan panen raya sudah dimulai, dan musik tradisional menggema di seluruh desa. Orang-orang mulai berkumpul di alun-alun, dan Andi merasakan semangat yang selalu ia rindukan di desa ini. Namun perasaan aneh mulai merayap di dalam dirinya. Ia ingat bahwa malam ini adalah malam yang selalu penuh dengan kegembiraan, tetapi juga penuh dengan kenangan akan Rudi yang tidak pernah terjawab. "Yuk ayah, kita ke alun-alun," ajak Andi, berusaha mengalihkan pikiran. Mungkin bisa jadi malam yang menyenangkan. Malam itu, alun-alun desa dipenuhi oleh warga yang antusias. Lampu-lampu warna-warni menggantung di atas kepala mereka, menambah kesan magis dalam suasana. Andi berjalan bersama orang tuanya, menyapa teman-teman lama yang sudah lama tidak ia temui. Suasana meriah, penuh dengan tawa dan canda. Namun ada sesuatu yang tak biasa malam itu. Andi melihat beberapa warga tampak gelisah, seperti sedang menunggu sesuatu. Ketika ia sampai di dekat panggung utama, tempat perayaan terbesar berlangsung, Andi merasa seolah ada yang aneh di udara. Warga semakin ramai berkumpul, namun suasananya terasa tegang. Beberapa orang tampak berbisik, saling menatap dengan mata yang penuh kecemasan. Andi berusaha mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tak ada yang jelas. Tiba-tiba, salah seorang temannya, Rani, mendekat.
Wajahnya pucat, matanya terlihat bingung. "Andi, ada yang aneh. Perhatikan itu," katanya sambil menunjuk ke arah seberang alun-alun. Andi mengikuti arah jari Rani, dan di kejauhan ia melihat sebuah sosok yang berjalan perlahan. Awalnya, ia mengira itu hanya orang yang mengenakan kostum, tetapi semakin ia memandang, semakin ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar. Sosok itu bergerak dengan langkah pelan, berpakaian putih lusuh, dan tidak ada yang tampak di wajahnya selain kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. "Siapa itu?" tanya Andi dengan suara bergetar. Rani menggigit bibir, tampak ketakutan. "Aku tidak tahu, Andi, tapi itu seperti pocong." Ia melompat-lompat, berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Seketika, suasana yang awalnya riuh berubah menjadi cemas. Warga yang melihat pocong itu mulai panik. Beberapa berlari menjauh, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, tak mampu bergerak. Pocong itu, dengan gerakan aneh, bergerak di antara mereka, seolah mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, mencari seseorang. Andi merasa perasaan asing itu semakin kuat. Di tengah keramaian, ia menyadari bahwa pocong itu seperti mengarah ke rumah-rumah yang dikenal terlibat dalam praktek korupsi yang pernah disebutkan Rudi. Bayangan tentang sosok Rudi yang hilang muncul kembali di benaknya. Apa mungkin ini ada kaitannya dengan Rudi? Dengan rasa cemas yang mendalam, Andi memutuskan untuk mengikuti pocong itu. Sesuatu dalam dirinya merasa bahwa jawaban atas keanehan ini mungkin ada di sana, di tempat yang tak terduga. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sosok ini? Apakah ini ada hubungannya dengan kebenaran yang dulu ingin diungkapkan oleh Rudi? Perasaan penasaran mulai memuncak. Andi tahu bahwa perayaan ini tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah pocong yang aneh muncul di tengah perayaan panen raya, suasana di desa Purbalingga berubah. Ketegangan yang menggelayuti udara terasa semakin mencekam, seolah-olah sesuatu yang besar dan tak terduga akan segera terjadi. Andi tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus terbayang pada sosok yang ia lihat, pocong yang melompat-lompat dari rumah ke rumah. Sosok itu seolah datang dengan tujuan yang sangat jelas, meskipun tak ada yang tahu pasti apa tujuannya. Setelah kejadian itu, cerita tentang pocong mulai menyebar cepat di kalangan warga desa. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat sosok itu lagi, melompat-lompat dengan langkah-langkah pelan yang penuh kekosongan. Warga mulai bertanya-tanya, mengapa pocong itu muncul begitu mendalam dalam malam yang tenang? Apa yang ingin disampaikan oleh arwah yang tak terlihat wajahnya itu? Sejak malam itu, pocong itu seolah tidak pernah berhenti mengganggu kedamaian desa. Setiap malam, ia muncul di tempat yang berbeda, melompat-lompat di antara rumah-rumah warga. Namun, pocong itu tidak menyerang atau melakukan kekerasan. Ia hanya muncul, melangkah tanpa suara, menuju setiap rumah yang terlibat dalam kisah kelam korupsi yang pernah diungkapkan Rudi. Meskipun tidak ada yang benar-benar bisa melihat wajahnya, setiap orang yang pernah terlibat dalam penyelewengan itu merasa ada sesuatu yang mengerikan mengintai mereka. Andi merasa ketakutan dan cemas setiap kali mendengar kabar tentang pocong itu. Ia bertanya-tanya, apakah ini semua berkaitan dengan Rudi? Jika memang benar demikian, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh arwah itu? Andi semakin merasa terjebak dalam pusaran ketegangan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang ia yakini, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di desa ini, dan pocong itu adalah wujud dari keadilan yang belum pernah diberikan. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika bulan tertutup awan tebal dan angin berbisik pelan, Andi memutuskan untuk pergi ke rumah Rudi yang sudah lama ditinggalkan. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temui di sana, sebuah petunjuk yang mungkin bisa mengungkap semuanya.
Ia berjalan dengan langkah hati-hati, melewati jalan setapak yang biasa ia lewati waktu kecil. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah itu ingin menahannya. Sesampainya di depan rumah Rudi, Andi berdiri mematung, menatap rumah yang dulunya penuh dengan kenangan. Rumah itu kini tampak terbengkalai, dengan pagar yang rapuh dan jendela yang pecah. Tidak ada suara dari dalam, hanya angin malam yang berdesir, membawa aroma tanah basah. Andi merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memahami mengapa semua ini terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, Andi melihat sesuatu yang membuatnya terhenyak. Di ujung jalan, di dekat sebuah pohon besar, ada sosok yang melangkah perlahan. Pocong itu, ia tampak melompat-lompat tanpa suara, seperti biasa, bergerak ke arah rumah Rudi. Andi terpaku, tidak mampu bergerak. Tubuhnya terasa kaku, matanya hanya bisa mengikuti gerakan sosok yang tak tampak wajahnya itu. Pocong itu tiba di depan rumah Rudi dan berhenti sejenak, seolah menunggu. Andi merasa ada yang aneh, seolah-olah sosok itu tahu bahwa ia sedang diperhatikan. Ketika Andi beranikan diri untuk melangkah lebih dekat, pocong itu mulai bergerak lagi, menuju jalan setapak yang menuju alun-alun desa. Andi tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa harus mengikutinya. Rasanya, pocong itu ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengikuti pocong itu, melintasi jalanan desa yang sunyi. Setiap langkah pocong itu semakin cepat, seolah tidak peduli siapa yang mengikutinya. Di kejauhan, Andi bisa melihat bayangan rumah-rumah yang terlibat dalam praktik korupsi itu. Pocong itu berhenti sejenak di depan rumah Pak Gatot, pejabat desa yang dulu disebut-sebut terlibat dalam penyalahgunaan dana desa. Andi tahu, jika pocong itu datang ke rumah Pak Gatot, pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Pak Gatot adalah salah satu orang yang selama ini menghindar dari pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Rudi dan hilangnya pemuda itu. Warga desa sudah lama meragukan integritasnya, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk menuntutnya. Kini, pocong itu berdiri di depan rumahnya, seolah menunggu agar kebenaran terungkap. Andi berdiri di kejauhan, menyaksikan semua itu dengan rasa takut yang semakin mendalam. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ini semua hanya mimpi buruk? Namun, saat ia melangkah mundur untuk menjauh, ia melihat sosok lain. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu rumah Pak Gatot, menatapnya dengan tatapan tajam. Wajahnya terlihat familiar, dan Andi terkejut saat menyadari bahwa itu adalah Pak Surya, mantan kepala desa yang juga terlibat dalam banyak keputusan buruk selama masa jabatannya. Pak Surya melangkah keluar, mendekati pocong itu, dan berbicara dengan suara pelan. "Aku tahu siapa kau, apa yang kau inginkan." Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Pocong itu berdiri diam, hanya melompat satu langkah mundur, lalu mengarah ke rumah-rumah lain yang terlibat dalam skandal itu. Andi merasa ada pesan yang lebih besar yang belum terungkap, dan pocong itu adalah wujud dari kebenaran yang telah lama disembunyikan. Ketika pocong itu menghilang di kegelapan malam, Andi merasa ada sesuatu yang sangat salah di desa ini. Ia tahu bahwa kehadiran pocong itu bukan hanya sebuah teror, tetapi sebuah tanda. Arwah Rudi kembali untuk menuntut balas, untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini ditutupi. Dan Andi, entah mengapa, merasa bahwa dia kini terlibat dalam cerita ini lebih dalam dari yang ia kira. Dengan perasaan gelisah, Andi berbalik dan kembali ke rumah orang tuanya. Malam itu, ia merasa sangat cemas. Teror pocong itu baru saja dimulai, dan desa ini akan segera mengetahui bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan begitu saja. Malam-malam setelah kejadian itu, desa Purbalingga menjadi semakin sepi dan mencekam.
Pocong itu seolah tidak pernah berhenti mengganggu ketenangan warga. Setiap malam, sosok itu muncul di satu rumah ke rumah lainnya, melompat-lompat dengan langkah yang pelan dan penuh makna. Warga yang melihatnya tidak berani mengungkapkan apa yang mereka saksikan, takut akan kemungkinan terburuk. Namun, cerita tentang pocong yang meneror desa ini semakin beredar, dan ketakutan mulai merasuki setiap sudut desa. Andi tidak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang lebih dari sekadar mengikuti sosok pocong itu, sesuatu yang mengharuskan dirinya untuk menggali lebih dalam dan menghadapi kenyataan yang selama ini disembunyikan. Pagi-pagi sekali, Andi mendatangi rumah Pak Gatot. Ia tahu bahwa pria itu adalah salah satu tokoh penting dalam desa yang terlibat dalam banyak keputusan buruk yang telah mengubah arah desa ini. Andi merasa semakin yakin bahwa Pak Gatot memiliki jawaban atas teror yang kini melanda desa. Tidak hanya soal pocong itu, tetapi juga soal hilangnya Rudi bertahun-tahun yang lalu. Sesampainya di rumah Pak Gatot, Andi mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua membukanya. Wajahnya tampak lelah, namun ia menyambut Andi dengan sedikit terkejut. "Andi, ada apa datang pagi-pagi begini?" tanyanya, meskipun suaranya terkesan penuh kecemasan. "Ada hal yang harus saya bicarakan dengan Pak Gatot," jawab Andi dengan suara tegas. "Ini penting." Wanita itu mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Pak Gatot muncul dari dalam. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Matanya merah, seolah ia belum tidur semalam. "Selamat pagi, Andi. Ada yang bisa saya bantu?" Suara Pak Gatot terdengar agak canggung, namun ada sesuatu yang tidak biasa dalam caranya berbicara. Andi berdiri di depan pintu rumah, tak langsung masuk. "Pak Gatot, saya ingin tahu tentang Rudi," ucapnya dengan hati-hati. "Tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dia. Saya juga ingin tahu kenapa pocong itu muncul dan mengganggu desa ini." Pak Gatot terdiam sejenak, matanya melirik ke sisi kanan, seolah menghindari pandangan Andi. Andi bisa merasakan ketegangan yang mendalam di antara mereka. Pak Gatot berusaha menyembunyikan sesuatu, dan Andi bisa merasakannya. "Rudi, dia adalah orang yang terlalu penasaran," kata Pak Gatot akhirnya. Suaranya terdengar berat. Dia berusaha menggali hal-hal yang tidak seharusnya dia ungkapkan. "Kamu tahu, Andi, ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui orang banyak." Andi merasakan amarah mulai tumbuh di dadanya. Tapi dia menghilang, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi pada dia? Apa yang Anda sembunyikan? Pak Gatot menunduk. Napasnya terdengar terengah-engah. "Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi saya yakin dia tahu sesuatu yang akan menghancurkan banyak orang di desa ini, termasuk saya." Andi merasa ada banyak kebohongan dalam perkataan Pak Gatot. Ia tahu bahwa ada lebih banyak cerita yang tersembunyi, dan jawabannya ada di luar sana. "Jika Anda tidak memberitahu saya, Pak Gatot, saya akan mencari tahu sendiri." Pak Gatot menatapnya dengan tajam. "Jangan coba-coba, ini lebih berbahaya dari yang kau kira." Andi merasa kata-kata itu menggantung di udara. Sesaat, Andi merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mengintai di balik semua ini. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat dari yang ia bayangkan. Namun ia tetap bersikeras. "Saya harus tahu, Pak. Rudi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pocong itu, apakah itu dia?" Pak Gatot tidak menjawab, tetapi Andi tahu bahwa jawabannya ada di dalam diamnya. Pocong itu yang selama ini datang setiap malam, bukan sekadar arwah yang mencari ketenangan. Itu adalah Rudi, kembali dari kubur, dengan tujuan untuk membalas dendam dan menuntut kebenaran atas kejahatan yang telah dilakukan terhadapnya. Malam berikutnya,
pocong itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Sosoknya melompat-lompat menuju rumah Pak Gatot, dan Andi bisa merasakan getaran ketakutan yang melanda desa semakin kuat. Apa yang akan terjadi jika kebenaran ini terungkap? Apa yang akan dilakukan desa untuk menebus dosa-dosa yang telah lama mereka sembunyikan? Saat pocong itu berhenti di depan rumah Pak Gatot, Andi berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan rasa takut yang mendalam. Sosok itu berbalik perlahan, seolah memberi tanda untuk Andi agar mengikuti. Dengan langkah yang tertatih, Andi melangkah maju, menuju tempat yang seharusnya ia hindari. Pocong itu kini bukan hanya sebagai simbol kematian, tetapi sebagai peringatan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa terkubur selamanya. Hari-hari di desa Purbalingga semakin terasa gelap. Pocong itu terus muncul setiap malam, melompat-lompat dengan langkah-langkah penuh misteri, seolah-olah setiap jejaknya membawa ancaman yang semakin mendekat. Warga yang dulunya tenang mulai merasakan teror yang semakin mengancam keselamatan mereka. Tidak hanya Pak Gatot, tetapi beberapa orang lain yang terlibat dalam skandal kelam di desa itu juga mulai merasakan ketakutan yang sama. Di rumah Pak Surya, mantan kepala desa yang dulu sangat berpengaruh, ketakutan begitu nyata. Setiap malam, sosok pocong itu muncul di halaman depan rumahnya, mengarah ke pintu gerbang yang terkunci rapat. Pak Surya yang dulunya merasa aman dengan kedudukannya, kini hidup dalam kecemasan. Setiap kali dia mendengar suara pintu yang berderak atau angin yang menggoyangkan jendela, hatinya berdegup kencang. Wajahnya yang dulu penuh kekuasaan, kini tampak lebih tua dan rapuh. Ia tahu, pocong itu datang untuk menghitung dosa-dosa yang telah dilakukannya. Namun meskipun ketakutan menghantui mereka, para pelaku yang terlibat dalam penggelapan dana dan kejahatan lainnya masih belum siap mengakui perbuatan mereka. Mereka memilih untuk diam, berusaha mengabaikan pesan-pesan yang diberikan oleh pocong itu, berharap bahwa ancaman itu akan segera berlalu. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya sebuah imajinasi atau muslihat belaka. Bahkan Pak Surya, meskipun dihantui perasaan bersalah, tetap menyangkal apa yang sebenarnya telah terjadi. Di malam yang sama, di rumah Pak Darman, seorang pejabat desa yang juga terlibat dalam penggelapan dana, teror yang sama mulai terjadi. Pocong itu muncul dengan cara yang lebih agresif. Pintu rumahnya diketuk-ketuk dengan keras, meskipun tidak ada yang berdiri di luar. Ketika Pak Darman membuka pintu, sosok yang tak tampak wajahnya itu melompat ke dalam, dan suara langkah kakinya yang berat bergema di seluruh rumah. Pak Darman merasa seakan-akan ada mata yang mengawasinya setiap detik, sebuah perasaan yang membuatnya tak bisa tidur sekejap pun. Namun meskipun teror itu semakin nyata, Pak Darman tetap menutup mata terhadap kenyataan. Ini tidak mungkin nyata, pikirnya. Tidak mungkin ini Rudi, tidak mungkin ada yang tahu tentang masa lalu saya. Ia memaksa dirinya untuk berpikir logis, mengabaikan suara-suara aneh yang bergema di sekelilingnya. Pocong ini hanya tipuan, katanya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengungkapkan rahasia ini. Keesokan harinya, Andi mendatangi rumah Pak Surya. Ia merasa bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pocong itu semakin jelas, dan jawaban atas teror ini ada pada orang-orang yang terlibat dalam penggelapan dana. Wajah Pak Surya tampak lebih pucat dari biasanya saat membuka pintu. Andi bisa melihat ketakutan yang mendalam di mata pria itu. Andi, kenapa kamu datang ke sini? Pak Surya mencoba tersenyum, meskipun ia jelas sedang berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Saya tahu ada yang tidak beres, Pak, jawab Andi. Saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Rudi. Apa yang sebenarnya terjadi pada dia dan kenapa pocong itu terus meneror desa ini.
Pak Surya mengalihkan pandangannya, tampak bingung dan cemas. Ia mencoba untuk tetap tenang, namun ketegangan yang tergambar di wajahnya tak bisa disembunyikan. "Kamu terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu, Andi," katanya pelan, menundukkan kepala. "Mungkin ini hanya khayalan, atau mungkin saja kamu terlalu dipengaruhi cerita-cerita lama. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Andi mengamati Pak Surya dengan seksama, merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. "Tapi Pak, Rudi..." "Sudahlah Andi, cukup." Pak Surya tiba-tiba mengangkat suaranya. "Jangan bertanya tentang itu lagi. Apa yang sudah terjadi, biarlah tetap menjadi masa lalu. Kita harus melupakan semuanya. Jika kamu terus berpikir tentang ini, kamu hanya akan menggali masalah yang tidak akan bisa selesai." Andi terdiam, merasa bahwa Pak Surya benar-benar menghindar. Tindakannya semakin mencurigakan. Ia tak bisa memaksa Pak Surya untuk mengatakan lebih banyak. Tetapi dari cara Pak Surya berbicara, ia tahu bahwa pria itu tahu lebih banyak dari yang diungkapkannya. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Rudi, Pak. Itu saja." Andi berkata dengan suara pelan, mencoba memahami perasaan pria tua itu, meski rasa curiga semakin menggerogoti dirinya. Pak Surya hanya menatap Andi sebentar, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela, seolah mencari jawaban di luar sana. "Kamu harus melupakan hal ini. Percayalah pada saya, Andi," katanya, suaranya bergetar. Andi tahu saat itu juga bahwa Pak Surya tidak akan memberi jawaban yang memuaskan. Tapi ia juga tahu satu hal yang pasti, teror pocong itu akan terus berlanjut sampai kebenaran terungkap. Tanpa berkata lagi, Andi berbalik dan pergi, meninggalkan rumah Pak Surya dengan perasaan yang semakin berat. Warga desa mulai merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Setiap malam, pocong itu hadir, melompat-lompat dengan cara yang semakin mengganggu, mendekat ke rumah demi rumah, menghampiri mereka yang terlibat dalam dosa-dosa besar itu. Sementara itu, para pelaku, seperti Pak Surya dan Pak Darman, masih berusaha menyangkal kenyataan, menganggap teror itu hanya kebetulan belaka. Namun Andi tahu bahwa tak ada lagi tempat yang aman. Mereka bisa bersembunyi seberapa lama pun, tetapi pocong itu akan terus datang, membawa pesan bahwa tak ada dosa yang akan tetap terkubur selamanya. Keberanian Andi tumbuh karena ia yakin bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mengungkapkan kebenaran. Satu hal yang Andi yakini, pocong itu bukan hanya menghantui desa, tapi juga mengingatkan setiap orang bahwa tidak ada dosa yang tak terungkap, tidak ada kebenaran yang bisa terkubur selamanya. Teror pocong itu semakin meluas. Setiap malam, semakin banyak warga desa yang merasakan kehadiran sosok itu, melompat-lompat dari satu rumah ke rumah lainnya, seperti bayangan yang tak pernah bisa terhapus. Beberapa di antaranya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Hawa dingin yang menembus tulang, suara langkah yang terdengar jelas namun tak terlihat sosoknya, dan bisikan yang menggema dalam kegelapan malam. Tetapi yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa pocong itu tidak hanya menghantui orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu, tapi juga warga lainnya yang dulu tak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi sasaran. Pak Gatot adalah salah satu yang pertama merasakan teror itu dengan jelas. Sejak pertemuannya dengan Andi beberapa malam yang lalu, ia merasa ketakutan yang lebih dalam, meskipun ia mencoba untuk menyembunyikannya. Setiap malam, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Ada sesuatu yang bergerak di luar jangkauan pandangannya. Namun malam itu, ketakutannya berubah menjadi kenyataan. Pak Gatot terjaga di tengah malam, merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam rumahnya. Suara angin yang berdesir begitu keras di luar
Tetapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang lebih mengancam. Ia membuka mata, terjaga sepenuhnya, dan matanya langsung tertuju pada pintu rumahnya yang sedikit terbuka. Di luar, bayangan putih melintas. Sebuah sosok tampak jelas di bawah sinar bulan. Pocong itu, dengan tubuh yang terbungkus kain kafan, melompat-lompat ke arah rumah Pak Gatot. Ia tak bisa bergerak, tubuhnya membeku sejenak. Hanya suara desahan napasnya yang terdengar keras di telinga. Pocong itu semakin mendekat, langkahnya tak terhalang, dan dalam setiap lompatan, Pak Gatot merasa semakin dekat dengan kebenaran yang ingin ia hindari. "Dosa-dosamu tak akan pernah hilang, Pak Gatot," bisik suara itu. Suara yang dalam, penuh kebencian dan penyesalan. Pak Gatot akhirnya terjatuh, lututnya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan betapa beratnya rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan. "Tidak, tidak, aku tidak bisa," teriaknya. Tapi pocong itu tetap ada di depannya. Dan kali ini, ia tidak hanya menjadi penampakan. Ia adalah penghukum, membawa serta kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Sementara itu Pak Surya, yang sudah berusaha menghindar, juga mulai merasakan dampak dari teror itu. Setiap malam, ia merasa seolah ada yang mengintai dari balik jendela rumahnya. Meski sudah mengunci semua pintu dan jendela, rasa takut itu tak bisa dibendung. Malam itu, ketika ia sedang tidur, ia terbangun mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Dengan hati berdebar, ia melangkah ke jendela dan memandang keluar. Ia melihatnya, pocong itu berdiri di halaman depan rumahnya. Sekali lagi, suara itu terdengar, namun kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. "Kamu tidak akan bisa lari, Pak Surya. Kebenaran akan terungkap." Pak Surya merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaan bersalah yang terpendam selama ini begitu menekan. Setiap kali ia mencoba berpikir rasional, kebenaran yang selama ini ia hindari semakin mendekat. Di rumah Pak Darman, teror yang sama juga melanda. Meskipun ia berusaha tetap tenang, rasa takut semakin menggerogoti dirinya. Suatu malam saat ia duduk di ruang tamunya, ia merasakan hawa dingin yang datang begitu mendalam. Ia melihat sosok itu, pocong yang melompat-lompat dari halaman depan menuju pintu rumahnya. Bayangan putih itu semakin mendekat, dan meskipun Pak Darman mencoba untuk berpura-pura tak melihatnya, suara yang datang begitu jelas. "Dosa yang telah kamu sembunyikan tidak akan dimaafkan," bisik suara itu, menggelisahkan Pak Darman yang semakin tak bisa menahan ketakutan. Pak Darman menjerit, namun tidak ada yang bisa mendengar. Pintu rumahnya tertutup rapat, namun pocong itu tetap ada, berputar di sekitar rumahnya. Kebenaran yang tersembunyi begitu lama kini datang untuk menuntut balas. Pocong itu tidak hanya menghantui para pelaku, tetapi juga beberapa warga desa yang dulu mungkin tidak tahu apa-apa. Mereka yang terlibat dalam kebohongan besar, yang membiarkan kejahatan itu terjadi tanpa bertanya. Sebuah rumah kosong yang dulu dihuni oleh seorang wanita tua menjadi salah satu tempat yang sering disinggahi pocong itu. Wanita tua itu yang tidak pernah terlibat langsung, namun yang sering melihat apa yang terjadi, selalu merasakan kehadiran sosok itu. Suatu malam, wanita itu duduk di kursi tuanya, matanya menatap kosong keluar jendela. Ia tahu pocong itu akan datang, dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tak bisa lagi berdiam diri. Meski tak bisa mengubah apa yang telah terjadi, ia berusaha untuk membuka mulutnya dan mengungkapkan kebenaran. Namun pocong itu datang terlebih dahulu, menghampirinya dengan langkah yang semakin berat. Hanya beberapa detik setelah kedatangannya, pocong itu menghilang begitu saja. Wanita tua itu tahu teror ini akan terus berlanjut
hingga semua yang terlibat mengakui kesalahan mereka. Sementara itu, di seluruh desa, ketakutan mulai menguasai. Setiap orang yang terlibat dalam skandal besar ini, yang menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun, mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka. Mereka merasa semakin terpojok, semakin tak mampu lagi menghindar. Pocong itu bukan sekadar hantu yang menghantui, tapi sebuah keadilan yang datang untuk mengingatkan bahwa tak ada yang bisa bersembunyi dari dosa-dosa mereka. Andi semakin yakin pocong itu bukan hanya datang untuk menuntut balas. Ia datang untuk menunjukkan bahwa setiap dosa yang tak diakui, setiap kebenaran yang disembunyikan, akhirnya akan terungkap. Dan bagi mereka yang terlibat dalam kegelapan itu, tak ada tempat untuk lari. Desa ini sedang menuju titik di mana kebenaran harus dihadapi. Dan pocong itu adalah pengingat bahwa tidak ada yang bisa menghindari akibat dari perbuatan buruk mereka. Pagi itu, setelah mendengar bisik-bisik ketakutan di pasar, Andi memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia tidak hanya ingin menyaksikan dari kejauhan. Ia ingin menyelidiki lebih dalam dan mencari tahu apa yang menyebabkan pocong itu muncul. Andi yakin ada sebuah kebenaran besar yang selama ini tertutup rapat, dan ia harus menggali lebih dalam untuk menemukannya. Pada siang hari, Andi menyambangi rumah Pak Surya sekali lagi. Kali ini, ia tidak datang hanya untuk berbicara, tetapi untuk mendapatkan jawaban. Pak Surya, katanya tegas saat masuk ke rumah pria itu. Saya tahu Anda tahu lebih banyak tentang ini semua. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan pocong itu? Pak Surya terlihat terkejut mendengar pertanyaan Andi. Ia menatap wajah pemuda itu dengan ragu, jelas terlihat ketakutannya. Ia berusaha menelan ludah, mencari kata-kata yang tepat. Andi, kamu terlalu ingin tahu, katanya pelan, menghindari pandang Andi. Kadang lebih baik jika kita membiarkan masa lalu tetap terkubur. Tidak Pak Surya, jawab Andi tegas. Masa lalu ini sudah terlalu lama mengganggu kita. Kita harus menghadapi kenyataan, atau semua ini akan terus berlanjut. Pocong itu, Rudi, dia ingin kita mengakui kesalahan kita. Jika kita terus menyembunyikannya, kita semua akan terjerat lebih dalam. Pak Surya tampak kian cemas. Tapi ini bukan urusan kita lagi, Andi. Semuanya sudah terlambat. Apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang itu sudah terlalu terjerat dengan kebohongan. Kebenaran itu akan menghancurkan banyak orang, termasuk kita. Kita tidak bisa menghadapinya. Andi tidak menyerah. Pak Surya, saya tahu Anda tahu siapa yang terlibat dalam semua ini. Jika kita tidak berbicara sekarang, semakin banyak yang akan tersakiti. Saya ingin membantu menghentikan semua ini. Tolong beri saya jawaban. Pak Surya menunduk, merasa berat untuk mengungkapkan segala sesuatunya. Namun, setelah beberapa lama, ia akhirnya mengangkat wajahnya, matanya penuh keputusasaan. Rudi, dia tahu tentang banyak hal yang kami sembunyikan. Kami semua. Kami terlibat dalam skema besar, Andi. Kami menutup mata terhadap korupsi, terhadap segala hal yang salah. Kami membiarkannya terjadi, dan Rudi, dia ingin melawan itu. Tapi sebelum ia sempat mengungkapkannya, kami tidak punya pilihan selain menyingkirkannya. Andi mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Pak Surya seperti serpihan-serpihan puzzle yang mulai membentuk gambaran yang lebih besar. Jadi, Anda semua yang menghapus Rudi dari desa ini, Anda semua yang membuatnya hilang? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Surya menundukkan kepalanya, tak bisa lagi menahan penyesalan yang semakin mendalam. Kami tidak ingin melukai siapapun. Kami hanya ingin semuanya tetap berjalan seperti biasa. Tapi sekarang kami harus membayar harga yang mahal. Andi merasakan gelombang emosi yang begitu kuat. Ia merasa marah, kecewa,
dan juga kasihan pada Pak Surya. Namun, ia tahu bahwa semakin lama mereka menunda, semakin besar ancaman yang mereka hadapi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghentikan Rudi dan semua yang terlibat dalam kejahatan ini? Pak Surya diam beberapa saat, seolah berpikir keras. Kemudian, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Pelan, kita harus mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Semua yang terlibat harus menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Hanya dengan mengakui kesalahan kita bisa mengakhiri semua teror ini." Pocong itu, Rudi, dia tidak akan pergi sampai semuanya terungkap. Andi merasa bahwa jawaban Pak Surya sudah cukup untuk memulai langkah berikutnya. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan orang-orang yang terlibat, menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik kebohongan itu. Namun satu hal yang Andi sadari, bahwa proses ini tidak akan mudah. Orang-orang seperti Pak Gatot, Pak Darman, dan banyak yang lainnya tidak akan mudah mengakui kesalahan mereka. Hari itu, Andi merasa hatinya lebih berat dari sebelumnya. Tapi di balik rasa takut dan kegelisahannya, ada tekad yang kuat untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tidak bisa membiarkan pocong itu terus menghantui desa tanpa sebab. Semua orang yang terlibat dalam kebohongan besar ini harus membayar harga yang setimpal. Dan Andi tahu, tidak ada cara lain untuk mengakhiri teror ini selain dengan mengungkapkan semuanya. Malamnya, Andi tidak bisa lagi menunda. Setelah percakapan dengan Pak Surya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Pocong itu, Rudi, hanya akan berhenti ketika semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu mengakui perbuatannya dan menghadapi konsekuensinya. Dan untuk itu, Andi harus menggali lebih dalam. Dua nama yang selalu muncul dalam pembicaraan, Pak Gatot dan Pak Darman, adalah kunci yang harus Andi temui. Andi memutuskan untuk menemui Pak Darman terlebih dahulu. Rumah Pak Darman terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh ladang yang sudah mulai terbengkalai. Saat Andi sampai di depan rumahnya, ia merasa seolah desa ini semakin sunyi. Tidak ada suara apapun selain desiran angin malam yang menembus celah-celah jendela. Saat Andi mengetuk pintu, Pak Darman membukanya dengan raut wajah yang lelah dan cemas. Begitu melihat Andi, Pak Darman terlihat terkejut, meskipun sepertinya sudah mengira kedatangan itu akan datang. "Andi, ada apa datang ke rumah malam-malam begini?" tanya Pak Darman. Suaranya terdengar berat. "Pak Darman, saya butuh bicara dengan Bapak," jawab Andi, berusaha menjaga ketenangannya. "Tentang Rudi dan apa yang sebenarnya terjadi beberapa tahun lalu." Pak Darman mengerutkan keningnya tampak gugup. Jangan bicarakan itu lagi, Andi. Itu sudah masa lalu, tak perlu digali lagi. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, akan semakin buruk. Lebih baik kamu lupakan saja." Andi tidak bisa lagi menahan pertanyaan-pertanyaan yang berputar di benaknya. "Pak Darman, saya tahu ada yang disembunyikan. Rudi, saya tahu dia tidak menghilang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Darman terlihat terdiam, matanya menatap kosong keluar jendela. Ia menghela napas berat. "Saya tidak bisa bercerita lebih jauh. Kita sudah terlalu dalam terlibat, Andi. Semuanya sudah terjadi, dan itu tidak akan bisa diperbaiki." Andi mendekat, mencoba berbicara dengan suara yang lebih tenang. "Bapak tahu, Pak Darman, pocong itu adalah arwah Rudi. Dia datang untuk mencari keadilan. Tidak ada yang bisa lari dari apa yang telah kita lakukan." Pak Darman menutup wajahnya dengan tangan, tampak menahan beban yang sangat berat. "Itu bukan hanya saya, Andi. Ini melibatkan lebih banyak orang. Semua orang yang terlibat. Kita semua ingin hal itu berlalu begitu saja. Kami tak punya pilihan waktu itu. Rudi, dia tahu terlalu banyak dan kami membuat kesalahan besar.
Andi mendekat, menatap Pak Darman dengan mata penuh harapan. "Lalu Pak Darman, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan semua ini?" Pak Darman mengangkat wajahnya perlahan. "Kamu harus bicara dengan Pak Gatot. Dialah yang mengatur segalanya. Aku hanya mengikuti saja. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, kalau kamu benar-benar ingin menghentikan semua ini, kamu harus tahu dari dia." Dengan berat hati, Andi mengangguk dan berdiri untuk pergi. "Terima kasih Pak Darman, saya akan bicara dengan Pak Gatot." Setelah berpamitan, Andi melangkah kembali menuju pusat desa, di mana rumah Pak Gatot berada. Rumahnya lebih besar dan lebih terawat daripada milik Pak Darman. Namun kini, rumah itu sepi dan tampak usang. Sesampainya di depan pintu rumah Pak Gatot, Andi ragu sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik. Apa yang Pak Gatot katakan malam ini akan menentukan apa yang akan terjadi pada desa ini ke depannya. Andi mengetuk pintu dengan pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan di baliknya berdiri Pak Gatot. Wajahnya tegas meski terlihat lelah. "Andi, ada apa datang kemari malam-malam?" Pak Gatot bertanya, tampak sedikit terkejut. "Saya butuh bicara dengan Bapak, Pak Gatot," jawab Andi dengan suara yang penuh tekad. "Tentang Rudi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pocong itu muncul? Mengapa semua ini harus terjadi?" Pak Gatot terdiam. Wajahnya semakin gelap seiring pertanyaan Andi yang terus menggantung di udara. Andi bisa merasakan ketegangan yang semakin membesar, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik setiap kata yang diucapkan Pak Gatot. Namun meskipun Andi menunggu jawaban, Pak Gatot tetap diam, seolah mencari-cari kata-kata yang tepat untuk menutupi apa yang terjadi. Pak Gatot menatapnya dengan tajam, matanya penuh ketegasan. "Aku sudah bilang, Andi, kamu tidak tahu apa yang terjadi di desa ini. Dan kalau kamu terus saja mencari tahu, kamu hanya akan membuat keadaan lebih buruk," jawab Pak Gatot, nadanya semakin kasar. "Sekarang, kamu lebih baik pergi dari sini. Jangan ganggu aku lagi dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh itu." Andi merasa kecewa. Tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Bapak bisa menutup mata, Pak Gatot. Tapi pocong itu tidak akan berhenti sampai semua orang tahu kebenarannya. Tidak ada yang bisa menghindar dari keadilan." Namun sebelum Pak Gatot bisa mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di ambang pintu. Andi menoleh, dan seketika tubuhnya terasa kaku. Di luar rumah, di bawah sinar bulan yang pudar, sebuah sosok putih melayang mendekat. Sosok itu mengenakan kain kafan putih. Wajahnya tertutup. Hanya ada 2 lubang hitam yang tampak kosong, memandang ke arah Pak Gatot dengan penuh amarah. Pak Gatot terkejut, matanya membelalak. Tidak mungkin," teriaknya. Tubuhnya langsung mundur, melangkah mundur ke dalam rumah, seolah berusaha menjauh dari sosok itu. "Tidak, aku tidak ingin melihatnya lagi." Andi berdiri diam, merasakan udara menjadi semakin dingin. Pocong itu melompat-lompat, melintasi halaman rumah Pak Gatot, mendekat dengan gerakan yang tak wajar. Suara langkah-langkahnya terdengar jelas, bergaung di malam yang sunyi. Setiap langkahnya membuat ketegangan semakin mencekam, dan bau amis yang menyengat mulai tercium di udara. Pak Gatot terjatuh ke lantai, tangannya gemetar saat ia berusaha meraih sesuatu untuk melindungi dirinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di dahinya. Tolong, aku tidak ingin mati, tidak!" teriaknya, namun tidak ada yang bisa menghalangi kedatangan sosok itu. Pocong itu mendekat dengan langkah cepat. Setiap loncatan membuat rumah itu semakin terasa sempit. Pak Gatot mundur dengan panik, berusaha mencari jalan keluar, tetapi langkahnya terhenti. Ia terjebak, hanya bisa menatap mata kosong pocong itu yang kini tepat di depannya.
"Rudi, maafkan aku," teriak Pak Gatot. Namun pocong itu tidak memberi ampun. Ia terus melangkah mendekat, lebih dekat, semakin menekan. Tanpa ada jalan keluar, Pak Gatot hanya bisa merasakan ketakutan yang menyelimuti dirinya. Andi berdiri di sana, tertegun. Meskipun ia merasa iba terhadap Pak Gatot, ia tahu bahwa ini adalah balasan yang tak terelakkan. Pocong itu kembali bukan hanya untuk meneror, tetapi untuk mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari perbuatannya. Dan Pak Gatot, sama seperti orang-orang lainnya, harus menghadapi konsekuensi dari kejahatan yang telah dilakukan. Dengan tubuh gemetar, Pak Gatot akhirnya merosot ke lantai, hampir tidak bisa berkata-kata. Sosok pocong itu berdiri diam di hadapannya, seakan menunggu pengakuan, menunggu kebenaran yang akhirnya terungkap. Namun yang terdengar hanyalah desahan ketakutan dari Pak Gatot. Pak Gatot masih terdiam di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, sementara sosok pocong itu berdiri di hadapannya. Matanya yang kosong menatapnya dengan tajam. Andi bisa mendengar napas Pak Gatot yang terengah-engah, semakin panik. Ia sudah tidak bisa lagi mengelak. Semua kebohongan yang ia tutupi selama ini, semua dosa yang ia sembunyikan, kini terungkap dalam kehadiran sosok yang tidak bisa ia hindari. Andi mendekat perlahan, tidak tahu harus mengatakan apa. Ia merasa tak enak melihat Pak Gatot dalam keadaan seperti itu. Namun ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Teror ini hanya akan berhenti jika semua kebenaran terungkap. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Gatot?" tanya Andi, suaranya lembut namun tegas. "Katakan pada saya agar ini semua bisa berakhir." Pak Gatot mengangkat wajahnya, matanya penuh rasa bersalah. "Rudi tahu tentang penyimpangan dana yang kami lakukan, Andi. Semua bantuan yang datang ke desa ini, itu tidak pernah sampai ke warga. Kami mengalihkan uang itu untuk kepentingan pribadi." "Kami?" Pak Gatot terdiam, suaranya semakin melemah, tetapi ia terus melanjutkan. "Kami tidak bisa membiarkan Rudi mengungkapkan semua itu. Dia sudah tahu terlalu banyak. Jadi kami memutuskan untuk menghilangkan dia." Andi merasa hatinya terhimpit mendengar pengakuan itu. Ia tak bisa membayangkan betapa gelapnya perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dipercaya warga desa. "Lalu, apa yang terjadi pada Rudi?" tanyanya, suaranya semakin rendah. Dia dibunuh." Pak Gatot menjawab pelan, mata yang sudah tidak bisa menyembunyikan penyesalan. "Kami membuang tubuhnya, menyembunyikan semua jejaknya. Kami pikir jika Rudi hilang, tidak ada yang akan pernah tahu. Kami terlalu takut pada konsekuensinya. Kami berpikir jika tidak ada bukti, tidak ada yang bisa membuktikan apa yang kami lakukan." Andi menelan ludah, kesal dan marah pada apa yang baru saja didengarnya. "Jadi semuanya ini hanya untuk melindungi kepentingan pribadi kalian, Pak Gatot. Apa kalian tidak pernah berpikir bahwa tindakan kalian akan berujung pada sesuatu yang lebih buruk?" Pak Gatot terdiam sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Kami takut, Andi. Kami sudah terlambat. Kami sudah terlalu jauh terlibat dan tidak ada cara untuk kembali. Tapi kebenaran itu harus terungkap, meskipun kami tidak siap untuk itu." Andi tahu ini adalah momen yang sangat penting. Ia merasa marah, namun juga bingung. Ia harus menyelesaikan ini. "Tapi kalian harus mengungkap semuanya, Pak Gatot. Tidak ada yang bisa terhindar dari kebenaran, termasuk Bapak." Pak Gatot menatap Andi dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu, Andi, aku tahu, tapi tidak mudah. Tidak mudah mengakui semua ini. Kami sudah hidup dalam kebohongan terlalu lama." Andi memandangnya sejenak lalu bertekad. "Ini bukan hanya tentang Anda, Pak Gatot. Ini tentang semua orang yang harus tahu kebenaran. Tentang Rudi,
tentang korupsi yang sudah merusak desa ini. Ia menghela napas panjang. Ini tentang menghentikan teror pocong itu dan mengembalikan kedamaian pada desa ini. Pak Gatot mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu benar, Andi. Semua yang kami lakukan harus dibayar. Kami harus membayar semuanya. Ketegangan di dalam rumah itu akhirnya mereda, tetapi Andi tahu perjalanan mereka baru dimulai. Kebenaran harus terungkap, dan pocong itu tidak akan berhenti sampai semuanya itu diketahui. Keesokan paginya, udara desa terasa lebih berat. Andi tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik bagi segala sesuatunya. Semua yang telah terungkap, pengakuan Pak Gatot harus dibawa ke permukaan. Rudi, meski sudah tiada, masih membayangi setiap langkah di desa ini. Teror pocong itu tidak akan berhenti hanya dengan penyesalan pribadi. Kebenaran harus diceritakan, dan para pelaku harus menghadapi apa yang telah mereka perbuat. Dengan tekad bulat, Andi pergi menemui Pak Gatot, Pak Surya, dan Pak Darman. Mereka harus berdamai dengan kenyataan. Mereka harus memberi penjelasan kepada semua warga tentang apa yang telah terjadi. Tanpa keterbukaan, tanpa pengakuan, teror ini tidak akan berhenti. Pocong itu akan terus mengingatkan mereka hingga kebenaran diungkap. Andi mengumpulkan mereka di balai desa. Warga desa sudah mulai berdatangan. Wajah-wajah mereka penuh rasa penasaran, tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa di antaranya sudah mendengar desas-desus tentang pengakuan Pak Gatot, namun tak banyak yang tahu persis apa yang sedang berlangsung. Pak Gatot, Pak Surya, dan Pak Darman duduk di depan. Wajah mereka tampak lebih pucat dari biasanya. Mereka terlihat tertekan, masing-masing menundukkan kepala, seolah enggan menghadap wajah orang-orang yang selama ini mereka pimpin. Andi berdiri di depan mereka, menghadap warga desa dengan tatapan yang penuh tekad. Selamat pagi semuanya. Andi memulai, suaranya bergetar tapi mantap. Saya tahu banyak dari kalian merasa bingung, takut, dan mungkin marah. Namun hari ini kita harus mendengarkan kebenaran. Kebenaran tentang apa yang telah terjadi di desa kita. Kebenaran tentang apa yang selama ini disembunyikan dari kita semua. Suasana menjadi hening. Warga desa mulai saling berpandang-pandangan, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Andi melanjutkan, Pak Gatot, Pak Surya, Pak Darman, saya mengundang kalian untuk memberi penjelasan. Saya ingin kalian menceritakan semuanya kepada warga desa, agar tidak ada lagi yang disembunyikan, agar teror pocong ini bisa berakhir. Pak Gatot mengangkat wajahnya, matanya kosong dan lelah. Ia menoleh kepada Pak Surya dan Pak Darman, seakan mencari keberanian dalam diri mereka. Pak Surya menghela napas panjang, dan akhirnya ia berkata dengan suara rendah, kami tahu bahwa selama ini kami salah. Kami tidak bisa terus bersembunyi. Pak Darman menatap Andi dan warga yang berkumpul. Kami tidak pernah mengira ini akan terjadi. Kami berpikir kalau kami bisa menghindari semuanya, kalau kami bisa melindungi diri kami dari apa yang telah kami perbuat. Katanya pelan, suaranya penuh penyesalan. Tapi kami salah. Kami salah besar. Pak Gatot kemudian berdiri, suaranya serak, namun ia berusaha berbicara dengan jujur. Kami terlibat dalam korupsi besar, mencuri dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk desa ini. Kami mengalihkan uang itu untuk kepentingan pribadi kami. Rudi tahu tentang itu. Dia tahu semuanya. Kami tidak bisa membiarkan dia mengungkapkannya. Kami tidak bisa membiarkan semuanya terbongkar. Warga desa mulai terkejut. Beberapa wajah terlihat sangat marah, yang lain terlihat bingung dan tak percaya. Andi tetap berdiri dengan tegak, memberi ruang bagi Pak Gatot untuk melanjutkan. Rudi berusaha untuk mengungkapkan kebenaran kepada kalian semua. Lanjut Pak Gatot,
suaranya bergetar. Dia tahu kami telah merusak desa ini, dan dia berencana untuk membongkar semuanya. Kami tidak bisa membiarkannya. Kami membunuhnya untuk menutup mulutnya. Kami membuang tubuhnya dan berpikir semuanya akan berakhir di situ. Pak Surya menunduk, menambah beratnya suasana. Kami benar-benar tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Rudi telah tahu terlalu banyak. Kami merasa terpojok, dan kami membuat keputusan yang salah, keputusan yang kami sesali sekarang. Andi merasa hatinya semakin berat mendengar penyesalan mereka. Namun ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama. Warga desa kini mengetahui semuanya. Mereka harus tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Tapi sekarang semuanya sudah terungkap. Andi melanjutkan, Rudi, meski dia sudah tiada, tidak akan bisa tenang selama kebenaran ini belum terungkap. Pocong itu adalah arwahnya yang tidak bisa dibiarkan menghilang begitu saja. Warga mulai berbicara pelan, berbagi pandangan antara satu dengan yang lain. Beberapa di antaranya merasa marah, yang lainnya terkejut, dan ada juga yang tampak bingung. Namun Andi bisa merasakan bahwa sedikit demi sedikit mereka mulai menerima kenyataan yang pahit ini. Teror ini akan berhenti jika kalian mengakui kesalahan kalian di hadapan semua orang dan bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Andi melanjutkan, Rudi, meski sudah tiada, masih mencari keadilan. Ini adalah saatnya untuk kita semua sebagai warga desa untuk mengakhiri kegelapan ini. Pak Gatot, Pak Surya, dan Pak Darman terlihat semakin tertekan. Wajah mereka dipenuhi penyesalan yang dalam. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Warga desa mulai mendekat. Ada yang menatap dengan kebingungan, ada yang dengan tatapan penuh kemarahan. Namun dalam hati mereka, Andi tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Kebenaran sudah terungkap. Mereka harus menghadapi kenyataan ini. Dengan suara pelan, Andi melanjutkan, sekarang kita harus menghadapinya bersama. Kita harus memperbaiki semuanya untuk Rudi dan untuk desa ini. Teror pocong itu mungkin belum berakhir, tetapi Andi tahu bahwa hanya dengan mengungkapkan kebenaran, keadilan bisa ditegakkan. Langkah pertama sudah diambil. Kini, hanya waktu yang akan memberitahu apakah kebenaran ini akan membawa kedamaian atau malah menambah luka baru. Malam itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Andi berjalan sendirian di jalanan yang sepi, langkahnya terasa berat. Meski kebenaran telah terungkap, perasaan cemas masih menghantuinya. Pocong yang selama ini meneror desa seakan belum berhenti menyampaikan pesan. Andi merasakan seolah-olah ada sesuatu yang masih belum selesai. Sesuatu yang lebih dari sekadar keadilan. Sesuatu yang lebih dalam, yang memanggilnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ketika ia berjalan di jalan yang sepi, tiba-tiba ada gerakan di ujung pandangannya. Andi berhenti sejenak, dan seketika itu pula, di hadapannya muncul sosok yang dikenal dengan jelas. Pocong itu, sosoknya terlihat lebih jelas malam ini. Wajahnya tertutup kain kafan yang compang-camping. Tubuhnya terbungkus rapat dalam kain putih. Namun yang paling mengganggu adalah mata yang menatap tajam, seolah berkomunikasi tanpa kata. Andi merasakan hatinya berdegup kencang. Pocong itu melompat mendekat, namun tidak dengan cara yang mengancam. Kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam gerakannya. Seolah pocong itu berusaha untuk berbicara, memberi pesan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Andi menatap mata pocong itu, kemudian dengan suara lirih ia berkata, "Apa yang kau inginkan, Rudi?" Pocong itu menatapnya sejenak, dan tiba-tiba tubuhnya melompat mundur, berjalan perlahan seperti mengarah ke arah desa. Andi menatap,
merasa ada yang belum selesai. Tanpa berpikir panjang, Andi mengikuti langkah pocong itu. Meskipun ketakutan masih mencekam, langkah pocong itu mengarah ke sebuah bukit kecil di luar desa, tempat yang biasa digunakan oleh warga untuk menguburkan orang yang meninggal. Andi mengikuti, hatinya mulai tergetar. Saat Andi tiba di tempat itu, pocong itu berhenti sejenak, memandang Andi dengan penuh harap, kemudian melangkah ke sisi bukit. Andi merasa seolah pocong itu menunjuk sesuatu di tanah. Dan ketika Andi mendekat, matanya menangkap sebuah gundukan tanah yang agak tidak rapi, berbeda dengan kuburan lainnya yang ada di sekitarnya. Andi menunduk, memeriksa lebih teliti. Di balik lapisan tanah itu, ia merasakan ada sesuatu yang tersembunyi. Dengan perasaan cemas, Andi mulai menggali tanah itu. Semakin dalam ia menggali, semakin jelaslah sesuatu yang terbungkus kain kafan. Itu adalah tubuh Rudi yang selama ini hilang tanpa jejak. Andi terdiam, merasa beban di dadanya semakin berat. Ia tahu ini adalah saatnya. Pocong itu, arwah Rudi, akhirnya bisa tenang setelah tubuhnya ditemukan dan dikuburkan dengan layak. Namun, tugas Andi belum selesai. Keesokan harinya, Andi kembali menemui Pak Gatot, Pak Surya, dan Pak Darman. Mereka sedang duduk di sebuah ruangan yang terasa pengap, seperti ruang yang penuh dengan penyesalan. Andi memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. "Aku telah menemukan tubuh Rudi," Andi mengatakannya dengan jelas. "Sekarang, aku akan menguburkannya dengan layak, seperti yang seharusnya. Dan kalian," Andi menatap Pak Gatot, Pak Surya, dan Pak Darman, "akan diminta bertanggung jawab atas segala perbuatan kalian. Kebenaran telah terungkap. Tidak ada yang bisa melarikan diri lagi." Pak Gatot menunduk, wajahnya dipenuhi penyesalan. Kami tak bisa lagi lari, Andi. Kami tahu itu." Pak Surya menggigit bibirnya, masih merasa berat untuk mengakui semuanya. "Kami akan menerima konsekuensinya," ujarnya dengan suara pelan. Pak Darman hanya menatap kosong, namun tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang ada. Andi tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu ini adalah akhir dari perjalanan panjang. Sesuatu yang telah terlupakan akhirnya mendapat tempat yang semestinya. Pocong itu akan berhenti mengganggu desa, karena yang harus ditemukan telah ditemukan. Dengan penggalian tubuh Rudi yang telah terungkap, Andi memastikan bahwa jasad Rudi dikuburkan dengan layak di tempat yang seharusnya. Desa yang dulu terperangkap dalam kebohongan dan ketakutan kini mulai merasakan kedamaian, meski dengan harga yang tak murah. Pak Gatot, Pak Surya, dan Pak Darman akhirnya dibawa ke pihak berwajib, diserahkan kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Meskipun keadilan belum sepenuhnya dipenuhi, Andi tahu bahwa langkah pertama telah diambil. Rudi akhirnya bisa tenang, dan pocong itu yang selama ini menjadi teror, akhirnya bisa beristirahat. Desa itu kini tinggal kenangan dari sebuah cerita kelam, dan meskipun luka yang ditinggalkan masih dalam, setidaknya kebenaran telah menghentikan segala teror yang mencekam. Pada akhirnya, seperti yang selalu diyakini Andi, kebenaran selalu